Oke, halo, selamat pagi semuanya. Thank you untuk yang sudah join on time untuk sesi hari ini dengan Griffith University. Hari ini ada Mas Doni dari Griffith University as the representative untuk Indonesia Market. Jadi nanti akan ada update seputar Griffith University program, kemudian entry requirement, scholarship-nya. Dan kalau selama presentasi ada pertanyaan, bisa diketikkan dulu di Q&A box atau boleh ke chat box juga. Nanti akan kita jawab setelah sesi presentasinya selesai. Nah, kalau ada yang mau ngobrol langsung sama Mas Doni, boleh raise hand. Nanti kita akan give permission untuk unmute. Oke, mungkin biar nggak tunggu terlalu lama, silakan Mas Doni. Dirimu masih mute, Mas Doni. Oke, halo, selamat pagi semuanya teman-teman yang ada di bagian barat Indonesia, bagi yang ada di Indonesia Tengah dan Timur, selamat siang karena sudah jam 12 dan jam 1 di sana. Nama saya Doni Fernianto, saya adalah in-country representative dari Griffith University di Queensland, Australia, dan sebelum saya memulai, saya ingin berterima kasih sekali untuk pertama Yes Education yang sudah mengorganize session ini, dan buat kalian semua yang sudah confirm dan hadir hari ini untuk mendapatkan update tentang Griffith University, dan tentu saja it actually show us that you have the apa ya the power or semangat gitu ya untuk benar-benar bisa recruit more students terutama ke Queensland Australia dan khususnya ke Griffith University. Saya akan coba melakukan presentasi dan mohon maaf saya harus melakukan lewat handphone. Jadi PowerPoint ini akan dioperate oleh Reta. Thank you Reta for assisting me. Jadi the first page is about welcome guys. Ini adalah salah satu gambar dari Griffith University dan luckily we will have our orientation week soon untuk trimester 2 di bulan Juli nanti. Dan kita biasanya dalam orientation week ini we have very fun events for welcoming new students coming to Griffith University. Dan thank you buat kalian semua yang sudah juga berhasil recruiting students to come to us. Dan if you have questions nanti silakan ditanyakan. Next. Jadi saya akan memulai dengan memutarkan satu video. Ini dari Pram, one of the My name is students Pram. I come from Indonesia and I'm studying Bachelor of Psychological Science in Griffith. I always want to become a clinical psychologist in the future because I want to help people, but I don't like to see the blood. Therefore, I choose to help people with the mental health. I choose Griffith because I knew that Griffith is one of the best university in the world and the psychological research in here is really advanced. My favorite part of studying in Griffith is the lectures. They really supported me to achieve my goal. It's beyond my expectation even. I really like the environment in Griffith, and if you have any problem to adjust with the uni life, the student services will help you a lot, and students here are really supportive. I get so many friends in Griffith. It's helped me a lot to adapt with university culture. My favorite part in living in Brisbane is the food because they have so many food from different countries. I like to go out to eating with my friends and I like to hang out, especially in the nighttime. You can see the light from the city. I have so many friends and so many good experience in here. It's creating my future. I will always remember my experience in Griffith. Griffith is my family and helps me a lot to achieve my dreams. Oke, teman-teman, itu tadi satu video dari Pram tentang dia loving on studying di Brisbane campus kami. Dan tadi adalah satu video tentang Brisbane. Jadi kalau kalian pengen menggunakan video ini to show your students tentang Brisbane itu kayak apa, you can actually use this video yang sudah ada di YouTube channelnya Griffith International. Semua ada di sana.
Dan satu hal yang pasti, kita tahu bahwa Brisbane terkadang tidak terlalu populer karena dianggapnya sepi segala macam. But believe me guys, kalian bisa patahkan itu karena Brisbane adalah kota ketiga terbesar setelah Sydney dan Melbourne, even bigger than Perth, bigger than Adelaide. Jadi memang kelebihan dari Brisbane sebagai highlight pertama, sebagai kota ketiga terbesar, dia punya living cost yang juga affordable, di mana students bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa study and also living in a more affordable price tentunya. Dan masalah pekerjaan pun karena dia kota besar, jadi kesempatan kerja pun juga banyak di sana. Next. Nah, sedikit tentang Griffith teman-teman, bahwa kita termasuk public university, jadi kalau tanya, ini private atau public? Yes, Griffith adalah public, kita satu di antara 40 kampus negeri yang ada di Australia, dan dari 40 kampus negeri yang ada di Australia, kita ada tepat di tengah-tengah, sekitar ranking 19, jadi kita kalau bisa dibilang in terms of general ranking memang very, I won't say, of course not as good as Geo8 ya karena generally, tapi kita masih benar-benar memberikan standar pendidikan dan kualitas yang sangat tinggi. Apalagi yang kita tahu, you need to tell this to students bahwa all of the 40 public universities yang ada di Australia itu semuanya masuk ke top 3% best university globally, ya kan? Nah, Griffith sendiri masuk ke top 2% gitu. Dan kita untuk the whole 40, kita ada di tengah-tengah di ranking 19. Dan satu hal yang membuat kita juga sangat-sangat disukai in terms of ranking highlights adalah tentang gimana kita punya lecturers paling banyak yang mendapatkan awards dari Ministry of Education. Jadi awards ini adalah diberikan kepada para lecturers atas dedikasi mereka, kualitas pendidikan mereka, and also their supports to students gitu ya. And we have more lecturers that receiving these awards compared to any other Australian universities. Dan juga berikutnya adalah kita sangat-sangat kuat di environmental sustainable aspect, di mana semua program kita akan integratedkan sedikit unsur sustainability, baik itu di business, baik itu di engineering pastinya, ataupun di science, itu kita berusaha segimana mungkin reflecting one of the goals of in the future bahwa kita harus sustainable kayak gitu. Dan untuk research buat teman-teman yang punya student PhD mungkin misalnya kita punya 20 plus research centers yang memberikan kesempatan buat para PhD untuk bisa doing research in our campuses. Most likely we will be able to accommodate them apapun topik research mereka. Next. Now, satu hal yang juga menarik dari Queensland, teman-teman, baik itu Brisbane, Gold Coast, juga saya ingin menyampaikan on behalf of the other campuses di Queensland, misalnya, let's say, SICU Rockhampton atau JCU di Townsville ya, bahwa sebenarnya ternyata Queensland ini kita sangat-sangat diverse, karena ternyata 60% of Queenslander itu born and raised outside Australia. Ini berarti menunjukkan bahwa how diverse and how the people in Queensland itu sangat-sangat respecting others cultures gitu. Jadi yang namanya kalau ada yang takut ada rasisme nggak sih, ada misalnya prejudice nggak sih kalau saya mau practice Muslim di sana saya ada tempatnya nggak segala macam. Itu benar-benar satu hal yang kalau di Queensland bisa dibilang sangat-sangat terbuka ya in terms of accepting other cultures, other religions, other race dan segala macam. Karena memang kita adalah satu komunitas yang sangat diverse sekali. Di kampus Griffith sendiri kita punya total 50.000 students dan dari 50.000 ini 40.000-nya adalah local students ya, local Australian, dan 10.000-nya adalah international students. Jadi in terms of the experience yang student akan dapatkan untuk mereka bisa mendapatkan network dan teman-teman dari negara lain, baik itu dari local students yang tentunya nanti akan jadi kayak business partners ya, locally di Australia segala macam, itu kesempatan yang sangat lebih tinggi untuk mereka saat memilih ke Griffith. Dan dari 10.000 international students ini kita terdiri dari 129 nationalities outside Australia. Dan untuk Indonesian saat ini kita ada sekitar 250 student aja. Jadi nggak banyak teman-teman, sangat sedikit compare to other universities besar ya. Tetapi ini kelebihannya, being a small communities, mereka saling solid, mereka saling menjaga, mereka saling
saling taking care of each others gitu. Jadi kayak kalau seandainya ada parents, ini satu selling point sebenarnya. Kita bisa bilang ke parents kalau, you know what, karena komunitasnya kecil ini, semua anak Indonesia di Griffith itu saling gabung. Kalau mereka bikin event, kebanyakan mereka akan tentu aja datang, mereka saling komunikasi. Jadi kecemasan para parents untuk nanti melepas anaknya sendirian misalnya di Griffith itu biasanya nggak akan terjadi gitu loh. Karena di saat mungkin anaknya sakit, anaknya mungkin susah dihubungin, kita bisa aja tinggal kontak ISAGU. ISAGU adalah Indonesian Student Association Griffith untuk cari tahu what happened to this kid gitu. Jadi ISAGU sendiri salah satu organisasi pelajar Indonesia yang cukup sangat aktif di Australia gitu. Ini salah satu yang sudah terbukti bahwa kecemasan itu jarang terjadi dari parents just because of this support from ISAGU. Dan kita punya kampus-kampus yang tersebar dari Brisbane dan juga Gold Coast, teman-teman. Next. Now, kalau kalian yang mungkin sedikit not aware of where Queensland is, Queensland itu di subtropical states ya. Udaranya subtropical berarti memang mirip-mirip sama Indonesia. Kita ada di timur dari Australia. Beda waktunya sekitar 3 jam differences. Jadi kalau kita sekarang jam 11.14 berarti di sana jam 14.14 ya, atau jam 2 seperempat jam lewat. Sorry, jam 2.15, sorry. Jadi in terms of communication antara parent sama student pun juga masih sangat-sangat mudah karena perbedaannya nggak terlalu banyak in terms of time differences. Udaranya pun juga sangat mirip sama Indonesia, tetapi memang tidak sepanas Indonesia. Jadi kalau dibilang nanti saya jelasin iklimnya terdingin itu sekitar 9 derajat, terpanas sekitar 30, let's say 31 sampai 35 derajat. Dan kita punya kampus tersebar di Brisbane itu ada Nathan Campus, our oldest and also our main campus, dan juga kita punya South Bank, lalu juga kita punya Logan Campus, one of the suburban campus ya, satellite campus buat mereka yang pengen kuliah di midwifery, nursing, and also teaching, tapi mungkin mau lebih dekat sama komunitasnya Australia di housing areas, bisa ke Logan Campus. Terus juga kita punya Gold Coast Campus, our biggest campus. Dan in 2027, kita akan open our new campus di CBD, yang sangat-sangat menarik. Kampus ini tadinya dikenal sebagai kasino dan a very colonial historical buildings yang dulu dipakai buat kasino di Brisbane. Sudah vacant kan, sudah kosong, dibeli sama Griffith late last year, dan kita akan lagi renovate, and 2027 kita akan buka untuk program postgraduates dan juga business school. Next. Now, sedikit tentang Queensland. Kalau ada yang nanya kayak apa sih Queensland itu, seperti aku bilang tadi, Brisbane, Gold Coast, dua kota terbesar di Queensland yang di mana Griffith itu terletak. In terms of living cost, mereka jauh lebih murah, ya kan? Daripada harus spending $4,000 per month di Sydney, Melbourne, they can spend only like 2,000, 2,500 per month di Brisbane dan Gold Coast. Itu sudah termasuk housing ya teman-teman ya. Dan iklimnya pun seperti dibilang buat mereka yang nggak terlalu suka dingin banget, mereka bisa ke Queensland karena udara kita sangat friendly, 9 degrees the coldest and also about 31 degrees the warmest gitu. Kita kasih pengertian ke mereka bahwa believe me, when you are in the southern hemisphere, kalau kamu ada winter, itu kamu mengalami kedinginan tuh nggak cuma sehari 2 hari. You will spend like more than 3 months gitu dalam udara dingin. Jadi kalau memang dirasa mungkin nggak terlalu terbiasa dengan dingin, don't go there gitu ya. Kalau toh kalian pengen ski, pengen whatever, kalian bisa kok just on a weekend go directly to the ski resorts di Blue Mountain atau di Melbourne gitu, datang dari Brisbane terbang hanya sekitar 1,5 jam by plane, atau mungkin mau road trip nyetir sekitar 7-8 jam udah nyampe ke those areas untuk merasakan winter di winter weekend getaways di Sydney atau di Melbourne gitu. Terus juga population wise kita juga memang tidak sebesar Sydney, Melbourne, tapi aku bilang tadi bahwa ternyata meskipun tidak sebesar Sydney, Melbourne, kita termasuk yang paling tinggi in terms of population daripada kota-kota lain seperti Adelaide tentunya dan Perth bahkan. Dan sekali lagi yang membuat kita juga sangat-sangat tinggi in terms of population karena itu dia, kita kan dulunya
bahkan sampai sekarang di Queensland ini adalah tempat yang sangat populer untuk tourism. So many people actually come to Queensland untuk taking holidays, and then mereka betah, and then mereka tinggal di sana kayak gitu. Ya, jadi makanya kita sangat-sangat populer in terms of holiday destinations. Ya, transportation salah satu highlight yang bisa kita sebutkan di student. Kenapa? Karena berbeda sama state lain nih teman-teman, yang mereka biasanya memang CBD itu gratis, tapi kalau udah mulai ke suburb, zona 1, zona 2, zona 3, makin jauh makin mahal kan. Kalau di Brisbane, Gold Coast, dan Queensland cities lainnya, itu flat rate sekarang. Hanya 50 sen aja. Jadi mau naik kereta dari Brisbane ke Gold Coast, mau dari sebut aja Brisbane ke Nathan Campus, yang itu jaraknya sekitar 2 atau 3 zone ya, kita nggak bayar sesuai dengan zona, tapi akan bayar hanya flat rate aja 50 sen, alias cuma sekitar Rp5.000 aja, gitu. Ya. Brisbane one of the most livable cities, dan Gold Coast termasuk ke dalam kategori regional teman-teman. Jadi meskipun dia kota yang besar, tempat pariwisata, sixth largest city in terms of size, tetapi dia termasuk regional. Jadi kita tahu kalau dia regional cities, kalau student study di sana, saat mereka nanti mau ke GWV, Graduate Working Visa, mereka bisa entitled to get extra 1 year. Jadi kalau di Brisbane nggak ya, di Brisbane dapatnya 2 tahun PGWV-nya, kalau di Gold Coast dapatnya 3 tahun. Gitu. Next. Next, Reta. Okay, this is a bit of video di YouTube juga ada tentang Griffith University. I'm a renegade and I'm feeling fine. Cutting loose things hard up mountain. I'm the rain you think take me out tonight. I'm gonna swing under all these lights. I got that ripple running my veins. You can try, but I won't ever be tamed. I own it and I can own it. I'm the only me and that's how I want it. Let the clock stop, drop, drop, and try to doubt it. 'Cause I'm a real hot shot and I ain't mad about it. No, I ain't mad about it. No, I ain't mad about it. And I ain't mad about it. No, I ain't mad about it. I don't explain myself enough. I ain't got time and it don't sound fun. They gon' say make it work alright. 'Cause I don't care, go wink and slide. I own it and I can own it. I'm the only me and that's how I want it. Let the clock stop, talk, talk, and try to doubt it. 'Cause I'm a real hot shot and I ain't mad about it. No, I ain't mad about it. No, I ain't mad about it. No, I ain't mad about it. My voice like an echo, no replace. I'm a renegade. No, I ain't mad about it. No, I ain't mad about it. Okay. No, I ain't mad about it. Halo Mas Doni. Agak nge-lag ya? Iya, tadi nge-lag sebentar. Tadi sampai mana ya? Udah nggak apa-apa. It's okay, it's okay. You got to share ya guys. Intinya kalian bisa pakai video ini to show your students atau mungkin buat opening session segala macam tentang Griffith. Di situ ada ngesebutin tentang how many programs we have, tentang how many students we have segala macam. Oke, next kita lanjut aja. Ternyata. Next kita lanjut aja. Halo. Ya, udah. Oke. Masih next. Yes, oke. Nah, sekarang kita akan tunjukin beberapa kampus kami ya, teman-teman. Yang pertama adalah Nathan Campus. Ini main campus kita yang paling pertama, student-student mau ke CBD, mereka tinggal naik bus aja dari South Bank Station atau bus stop, mereka 15 menit menuju ke Griffith University Nathan Campus. Semua program yang ada di, bisa balik ke Nathan Campus, sorry. Semua program yang ada di Griffith kebanyakan dari Nathan Campus, mau itu engineering, mau itu science, mau itu business, ada di Nathan Campus. Tapi kalian tinggal cek di website di mana program itu available, nanti saya tunjukin gimana caranya. Yang menarik dari kampus ini teman-teman, ini letaknya di Tuhi Forest, jadi memang dia
di depan Tuhi Forest, dan dia merupakan ekosistem alami dari koala. Sehingga times to time sangat-sangat umum buat yang namanya koala tuh kayak nyasar gitu ke kampus ya. Jadi kita lagi jalan tiba-tiba ketemu koala tuh udah sangat-sangat umum banget gitu. Dan kita punya in-campus accommodation, itu harganya lumayan murah ya, bahkan termasuk paling murah, termasuk utilities, yaitu termasuk air, listrik, gas, wifi, itu harganya starting $180 per week. Itu termasuk sangat murah banget, $180 per week. Cuma memang kondisinya karena dia limited capacities, jadi student kalau memang ntar dapat jatah nih, dia booking dan dapat, itu paling kontraknya cuma bisa paling lama 1 semester aja. Sorry, 1 trimester. 1 trimester berarti sekitar 4 bulan aja. Baru nanti kalau dia mau lanjut, dia mesti perpanjang sendiri setelah nyampe sana gitu. Oke? Tapi kalau dia mau cari off-campus accommodation, banyak banget pilihannya. Jadi sekitar 5 minutes walking outside the Tuhi Forest, outside our campus, itu ada yang namanya Sunnybank Suburb, terus juga Robertson, dan segala macam. Dan bahkan kalau mau ke Gardens Mount Gravatt Suburb ya, itu ada mall terbesar di Brisbane, namanya Garden City Mall. Gitu. Jadi kalau mau ke mall pun juga nggak harus jauh-jauh ke CBD, 5 minutes from campus itu ada Garden City Mall. Gitu. Next. Lalu kita kembali ke CBD teman-teman, next, karena kita menuju ke Southbank Campus. Southbank Campus ini khusus untuk creative industry students. Jadi buat mereka yang mau kuliah di film, animation, design, dan juga music, mereka bisa kuliah di sini. Dan seperti saya sebutin tadi, bahwa semua creative industry student ini jadi satu, jadi mereka integrated. Karena kita ingat bahwa kita bilang ke student bahwa salah satu assessment terbesar buat kamu as a creative industry student adalah doing project. Anak film bikin film, anak animation bikin animation, anak musik bikin performances, anak musical bikin performances, anak desain bikin project juga, dan bahkan installation ataupun exhibition kayak gitu. Nah, mereka saling support gitu. Jadi kayak anak film tiba-tiba butuh soundtrack, mereka akan minta anak musik, ya kan? Dan juga mungkin anak desain nanti akan membantu anak musical theater bikin backdropnya gitu. Nah, yang menarik teman-teman bahwa banyak program yang populer itu ada di sini. Kayak misalnya film school kita punya program film studies and also animation dan juga game design. Kenapa anak film milih ke Griffith? Karena memang ternyata the biggest film industry yang ada di Australia itu tempatnya itu di Queensland. Jadi kita punya Warner Bros Studios, kita punya Golden Village Studios di Gold Coast juga. Jadi in terms of exposure, students akan bisa benar-benar merasakan dan involve langsung sama dunia perfilman, bahkan sebagai staff, volunteer dan segala macam di saat banyak film dibuat di Queensland. Karena jujur, many movies actually being made di Queensland instead of in America. Sebut aja kayak Marvel movies, Thor, Aquaman, DC ya, dan juga mungkin film kayak apa kemarin Shallow gitu-gitu, terus bahkan Ticket to Paradise, filmnya Maxime Bouttier yang settingnya di Bali, itu mereka nggak dibikin di Amerika atau mungkin di Bali, mereka bikinnya itu di Queensland gitu. Nah saat mereka bikin di Queensland, mereka butuh staff kan, mereka butuh kayak sebut aja extras, mereka butuh kru segala macam. Nah anak-anak Griffith ini adalah salah satu pilihan utama untuk bisa menjadi kru di sana gitu loh, untuk part time job ataupun untuk volunteering gitu. Exposure-nya sangat-sangat tinggi. Nah, satu program juga sangat populer teman-teman adalah animation program kita. Animation program kita, kalau ada anak dari animation, langsung sebut Bluey. Do you know Bluey? Kamu tahu Bluey nggak? Bluey itu bikinan dari anak Griffith. Tadinya Bluey itu adalah final project dari student Griffith, yang akhirnya setelah mereka lulus, mereka jual Bluey itu, dan Bluey itu sekarang dibeli sama Disney. Sangat-sangat populer gitu loh. Di sini kita membuktikan bahwa satu, kita mengajarkan student untuk bisa create the best animation. Dan kedua, kita juga memberikan mereka wadah dan network yang pasti untuk gimana caranya student siap nih untuk ngejual hasil karya mereka, dan kita memberikan network di mana student bisa menjual karya mereka, kayak gitu loh. Jadi kita bisa bilang Bluey is one of the highlight untuk anak-anak memilih animation, gitu. In terms of ranking, kita nomor 2 terbaik ya di Australia untuk animation, teman-teman. Film pun juga begitu.
Dan yang menarik juga, yang paling populer adalah untuk di kreatif industri musik, karena kita the biggest and the oldest conservatory yang ada di Australia. Jadi kalau ada student yang mau cari classical conservatory, kalau populer agak jarang, tapi kalau ada yang nyari classical, tell them about Queensland Conservatory di Griffith, they will love it, definitely. Gitu. Next. Next, Reta. Ini belum ganti kah? Yang Gold Iya, Coast ke Campus? next. Oh, Next slide, next. nggak bisa ganti. Iya. Oke. Nah, next kita ke Gold Coast, teman-teman. Ini ada Gold Coast Campus. Gold Coast Campus ini jaraknya sekitar, bisa kembali lagi ke Gold Coast Campus. Jaraknya sekitar 40 menit ya by train dari Brisbane, naik kereta langsung ke Gold Coast, dan kampus kita di tengah Gold Coast City, 10 menit aja ke pantai, dan semua program yang ada di Brisbane itu ada di Gold Coast, kecuali yang creative industry. The only creative industry program yang ada di Gold Coast itu hanya design school aja. Tapi film musik nggak ada di Gold Coast. Tapi kalau kayak mau kuliah tourism, mau kuliah bisnis, engineering, science, ada di Gold Coast, ada juga di Brisbane, di Nathan Campus. Jadi tinggal pilih mau ke kampus mana. Tentu saja aku mau highlight lagi, tadi teman-teman remind to your student bahwa kalau mereka milih ke Gold Coast, mereka akan bisa mendapatkan a longer duration for their postgraduate working visa nantinya. Karena Gold Coast termasuk dalam regional. Gitu. Next. Oh, by the way teman-teman, untuk Gold Coast kita punya campus accommodation juga, tapi sangat-sangat high occupancy ya. Dan dia harganya mulai $350 per week, tapi memang dia sistemnya en-suite, own room, tapi mesti sharing bathroom sama living room, tapi sharing living room sama kitchen, sorry ya. Tapi dia en-suite, dan memang harganya agak lebih tinggi, $350 per week, dan sangat populer di Gold Coast. Dan kalau emang mau dan beruntung dapat tempat, advise your student to sign the contract directly, karena memang dia high demand banget. Nah, satu highlight lagi untuk kejual Griffith, memperkenalkan Griffith dan juga Queensland adalah how Brisbane and Gold Coast is considered as the two most affordable city di Australia. Ya, seperti aku bilang tadi, living cost bisa sekitar 2.000 sampai 2.000 sampai $2.500 aja per month. Bahkan kata student-student 2.000 tuh kayak udah lebih dari cukup sebenarnya. Gitu. Next. Nah, yang menarik teman-teman adalah kesempatan kerja. Jadi kita tahu kalau student di sana pengen kerja, dia pengen punya karir, setelah lulus sambil PGWV ada kerjaan nggak gitu kan? Kita bisa sebut salah satu event ini di mana di 7 tahun lagi kita akan jadi Olimpiade host ya, host Olimpiade. Sehingga ini membuka kesempatan buat student-student bisa bekerja ke dalam semua proyek yang sedang dibangun di Brisbane dan juga di Gold Coast. Jadi nggak cuma Brisbane aja tapi juga Gold Coast. Nah, itu banyak banget proyeknya. Mau bikin stadion baru, bikin apartemen baru, wisma atlet baru, dan banyak hotel baru lagi dibuka. Semua fasilitas umum lagi diperbaiki. Itu bayangin aja how many engineers they will need, how many designers they will need, how many businessmen they will need, how many health practitioners yang mereka butuhkan untuk menjamin kesehatan para employees ini. Jadi kesempatan kerja itu banyak banget teman-teman for all line of industries gitu. Karena kita lagi prepare gede-gedean untuk Olimpiade 2032. Next. Jadi proyeknya banyak banget ya teman-teman ya. Next. Next, Neta. Ini yang tampilannya udah yang Brisbane Major Project sama Gold Coast Major Project, Mas. Tempat Ya, Mas Doni belum ekonomi ganti. booming. Iya, ekonomi booming kan? Mm-mm. Iya, itu di next aja. Oh, oke. Oke, satu hal lagi yang kita bisa highlight ke student adalah bahwa ternyata di saat nanti mereka berkarir misalnya kerja di Australia, ternyata dengan living cost yang sangat affordable, penghasilan mereka sama besarnya dengan penghasilan kalau mereka kerja di Sydney. Gitu loh. Jadi bayangin aja, mana yang lebih beneficial? Gaji yang sama dengan living cost lebih murah, atau gaji yang sama tapi living cost-nya mahal di Sydney gitu loh.
Jadi mungkin itu bisa jadi highlight. Saingan kita mungkin Perth, but remember Perth itu jauh ada di barat. Kalau mereka mau holiday atau mereka mau pulang, sorry bukan pulang, mereka mau holiday, mereka mau ada business matters misalnya ke Sydney, it will take them 4 hours to fly to Sydney gitu. Dan budget airline pun juga harganya nggak murah kalau 4 jam itu. Paling murah tuh bisa $400. Sedangkan kalau Brisbane Sydney tuh budget airline masih ada yang harganya cuma Rp750.000 atau Rp1 juta tuh masih banyak gitu loh. Next. Dan ini highlight juga ke student bahwa in terms of part-time job, kan kita tahu kalau student boleh part-time job. Di antara semua negara, Australia memiliki part-time job UMR yang paling tinggi. Ya, $2-3 ini adalah kerjaan kayak misalnya di supermarket, di food court, di fast food kayak gitu. Tentu saja kalau mereka mau ambil kerjaan yang lebih mahal, mereka bisa yang namanya I don't know ambil shift tanggal merah, shift pas public holiday, atau mereka mungkin kalau mau kerja jadi di bidang restoran mungkin cari restoran yang fine dining atau di hotel. Definitely they will get more salary gitu loh. Next. Nah, program kita kan banyak banget ya. Jadi emang kita maybe have the most program for everybody. Tapi aku mau highlight beberapa program yang high ranking di kita. Next. Nggak banyak orang tahu bahwa kita ternyata adalah nomor 1 di Australia untuk nursing midwifery dan nomor 1 untuk international tourism hospitality management dan juga nomor 1 untuk law criminology. Ya, jadi makanya kita banyak studi-studi yang sudah research dan juga datang ke expo tuh nanya ke aku, program ini bagus nggak sih segala macam. And because they heard about things, they want to confirm. Dan aku bilang yes, kita nomor 1 di Australia untuk nursing midwifery, untuk tourism, hospitality, dan juga untuk law criminology. Sehingga aku mulai banyak dapat application and also demands for students yang mau apply pasti ke tourism, ke nursing yang memang kompetitif banget, dan juga ke kriminologi. Kriminologi itu jadi bukan ke law-nya ya, tapi ke kriminologinya gitu. Itu banyak student mulai tertarik ke sana juga. Di sisi lain, banyak program kita yang justru rankingnya juga tinggi, meskipun bukan nomor 1 di Australia. Misalnya, Marine Science kita nomor 2 di Australia. Terus juga kita sangat tinggi di all health related programs. Terus juga di all environmental related program, gitu-gitu. Kalau mau promote bisnis sama IT, karena kita tahu Indonesia paling banyak studentnya ke bisnis IT. Untuk IT, kalau kalian mau coba browsing ya, ranking IT kita itu di Queensland termasuk yang paling baik. Bahkan kita sempat menduduki peringkat tertinggi untuk IT programs, even higher than kompetitor lain yang ada di Queensland gitu. Ya, kalau untuk bisnis kita kelebihannya adalah kita memberikan kesempatan buat student nggak cuma bisa magang, tapi juga mereka bisa ambil double major. Jadi kalau mereka nggak bisa, mereka diperbolehkan nggak cuma fokus satu major, misalnya nggak cuma accounting atau nggak cuma ke international business. Mereka bisa mix lagi, mereka bisa lulus dengan program misalnya Bachelor Business in International Business and Finance misalnya gitu, atau misalnya Digital Business and Tourism Management itu bisa. Jadi mereka bisa double major di sana. Kalau ambil yang bachelor, kalau yang master mereka bisa double major juga. Tetapi kalau di master dia dikasih pilihan karena dia emang kuota unitnya lebih pendek. Dia mau major kedua atau dia mau elektif, di mana elektif itu mereka bisa magang gitu. Tapi kalau anak bachelor udah pasti bisa double major plus dia bisa magang juga. Untuk bisnis ya. Next. Next, Reta. Nah, popular program kita tertera di sini semuanya teman-teman yang sekarang aku mulai dapetin di 2 tahun terakhir. What are the demands dari student-student? Bisa sebelumnya yang popular program? Oke. Kayak internetku delay deh, Mas. Jadi international tourism tuh pasti paling populer. Bahkan kita masuk ke LPDP list ya. Nah, jadi kalau ada student yang mau ambil LPDP, kita bisa accommodate mereka untuk dapetin LOA di Master Tourism Hospitality Management. LPDP list kita juga masuk untuk Master of Nursing. Ya, jadi ada 2 yang masuk program LPDP general. Kalau afirmasi sih, alhamdulillah kemarin banyak student affirmation LPDP yang keterima dan di-granted untuk ambil program kita
meskipun bukan tourism dan bukan nursing. Kemarin kita ada student masuk ke Sorry, kayaknya Mas Doni keputus ya. Wait, ditunggu dulu sebentar ya. Halo Mas Doni, Dinmu udah bisa join lagi? Oke, aku balik lagi, sorry. Kedengeran ya Oke, Reta ya? kedengeran Siap. Mas? Ya, jadi beberapa program populer itu termasuk ke health related, public health, psychology udah pasti, social work sekarang booming banget. Jadi instead of anak-anak tuh mau ambil kayak early childhood, bla 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 bla, sekarang tuh udah banyak banget anak-anak ambil early childhood. Kenapa nggak ambil yang lebih unik dan juga lebih sedikit competitionnya, dan bahkan memberikan gaji lebih tinggi. Salah satunya adalah social work gitu loh, ya kan? Ada bachelor social work atau master social work, itu mulai banyak banget. Terus juga aku mulai banyak banget dapat students untuk kriminologi, sekali lagi, engineering juga, dan creative industry pastinya. Satu yang aku belum mention sini, ada satu yang populer tuh aviation. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, aviation Mas Doni? Eh, gitu. Jadi akhirnya banyak ambil aviation, mereka ke Queensland, dan Griffith punya Bachelor of Aviation dan juga Master of Aviation Management juga. Next. Udah ganti kah slide-nya? Di tempatku udah ganti soalnya. College, jadi banyak banget program diploma yang tersedia untuk anak-anak mau ambil diploma plus ke second year of our bachelor program. Bahkan kita punya pathway untuk beberapa program yang lumayan kompetitif. Misalnya nursing, kita selain direct entry bachelor nursing, kita punya diploma of healthcare, di mana setelah diploma healthcare, mereka bisa masuk ke bachelor of nursing, kayak gitu. Ya, next. Scholarship kita punya 25% dan 50%. Pertama masalah cara grantnya. Jadi kalau 25% teman-teman ini automatic scholarship, ya. Jadi akan student apply dan dia punya kualifikasi memang sesuai dengan syarat scholarship 25%, mereka akan langsung di granted. Offernya akan keluar dengan congratulations juga 25%, ya. Syaratnya apa aja? Kalau untuk anak bachelor ke master, dia IPK S1-nya minimal 3,0. Jadi buat kalian yang punya student-student S1 3,0 mau ambil master, tawarin ke Griffith karena kita punya automatic scholarship 25%. Terus juga kita untuk anak A-level kita cuma minta di 10,5 dari 3 subjek. 10,5 3 subjek itu cuma BBC teman-teman, jadi nggak terlalu susah, ya. Terus juga kita minta anak IB itu syaratnya 32 untuk dapat 25%. Anak yang dengan 3,9. Mereka kan udah dapat 25% nih. Mereka bisa daftar nih ke website untuk minta lebih tinggi, minta 50% scholarship gitu. Jadi ada appeal system di sini, mereka apply scholarship 50%-nya, dan ada deadline untuk apply 50% ini, yaitu biasanya deadline itu kayak 3 months before the intake. Jadi misalnya kalau ada student mau masuk ke November intake ini, deadline untuk apply beasiswa 50% itu di bulan Agustus. Next.
Nah, untuk anak SMA gimana, Kak? Nah, anak SMA, mohon maaf, memang kayaknya untuk sekarang ini harus ambil opsi 2 atau opsi 3. Sebenarnya opsi 1 ada direct entry dapat 25%, cuma syaratnya tinggi banget, teman-teman. Mintanya di 9,8, which is almost impossible. Nah, anak SMA kelas 12 aku alihkan ke satu opsi yang pertama adalah dengan kelas 12 mereka ambil tambahan SAT. Kalau SAT mereka 1270, mereka bisa submit SAT-nya plus raport kelas 10 sampai kelas 12. Nanti mereka bisa dikonsider berdasarkan SAT score untuk dapetin 25%. Atau kalau mau, mereka masuk diploma dulu. Mereka masuk diploma dengan beasiswa yang limited ya dari Griffith College, cuma sekitar $3.000. Lalu mereka kuliah di Griffith College, nanti kalau IPK-nya 5,5, GPA 5,5 dari Griffith College, pas mereka progress ke second year-nya di Griffith University, mereka akan dapat 25%. Gitu. Dan remember, 25% kita dan 50% kita itu all duration ya, asalkan memang dengan syarat student selalu maintain GPA. Ya, jadi selalu maintain GPA akan bisa berlaku scholarship-nya sampai dia lulus. Nah, ini kadang-kadang student kan suka nanya, aku pilih uni ini aja deh karena scholarship-nya 30%. But remember, 30%-nya dia all duration atau cuma tahun pertama aja, itu yang perlu di-consider juga, teman-teman. Ya, kalau kita all duration, asalkan GPA-nya di-maintain. Next. Nah, kalau kalian mau consult student, mau cari program kita di mana, apa aja, kalian langsung aja ke website Griffith Edu AU, griffith.edu.au, kalian nanti akan ketemu kolom untuk mengisi fund your program. Just type in your program, and when you type your program, next slide, misalnya kalau kita type in Bachelor of Environmental Science, akan keluar di situ, oh ini available di kampus mana aja. Dia available di Nathan sama Gold Coast Campus, jadi anak ini bisa milih mau kuliah di mana gitu. Durasinya berapa lama, terus dia commencing-nya di trimester berapa aja. Kalau intake trimester 1 di Februari, trimester 2 itu di Juli, trimester 3 itu di bulan November. Oke? Dan nggak semua program punya trimester 3 ya, tapi kebanyakan trimester 1, 2 tuh ada. Gitu. Lalu juga harganya juga tertera di sana, fee-nya. Ini harga sebelum beasiswa. Gitu. Dan kalian bisa nanti scroll ke bawah, ke degree details, untuk lihat semua detailsnya termasuk strukturnya. Anak ini kalau nanti kuliah 3 tahun di Environmental Science itu akan kuliah apa aja, semua ada di website. Next. Nah, di situ akan ada course structure-nya. Tahun pertama belajar apa, tahun kedua belajar apa, major-nya apa aja, spesialisasinya, kayak gitu-gitu. Apakah ada magang, bisa dilihat di elektifnya juga. Next. Dan aku bisa bilang, one of the highlight yang kalian bisa lakukan untuk mengundang mereka ke Queensland adalah gini. Karena kita sangat diverse, it's really easy for students to get friends and also colleagues from different nationalities compared to other states, other bigger states. Kalau aku lihat ya ke teman-teman, ini true ya, true story. Kalau kalian lihat student kalian yang mungkin kuliah di Sydney atau kuliah di Melbourne, mereka terkadang teman-temannya orang Indonesia juga, terus juga atau mungkin sama orang Asia juga gitu. Tapi kalau di Griffith tuh kita paksa. Kenapa? Karena kita anak Indonesia sangat dikit. Nationality lain pun juga sangat dikit. So bayangin kalau ada satu lecture class, misalnya 200 orang. 200 orang ini mungkin anak Indonesia cuma ada 2. Lalu nanti anak Filipina juga cuma ada 3. Lalu anak Brazil cuma ada 2 juga gitu. Jadi saat kau dibilang, oke sekarang mesti bikin grup project, kalian akan berkelompok sebanyak 8 orang. Nah mau nggak mau kita mesti mingle kan? Kita mesti campur semuanya. So it's really easy for our students to actually being integrated with other nationalities gitu. Jadi exposure-nya, pengalamannya akan jauh lebih berharga gitu. Bisa putar videonya. And also, this one go coach is fun. I find it's really easy to make friends at Griffith. I really like it here. There's a lot of clubs. You're not supposed to feel like you're alone. The different groups I'm in have made me engage. Griffith made it so you can network and meet other international students as well as domestic. The people I met through Griffith mates, they're still my friends. It's just such a welcoming community and there's people of every age and every ethnicity, and so it's so easy to make friends here. Just be there and enjoy it. Jadi salah satu highlight teman-teman in terms of this diversity ya, selain Indonesia juga dikit, sama banyak nasional juga dikit. Kalau kita mau tanya, murid terbanyak internasionalnya Griffith itu dari mana? International student terbanyak kita tuh datangnya dari Kanada,
dan juga dari Northern European countries, misalnya dari Sweden, dari Finland, kayak gitu-gitu. Ya, mereka banyak kuliah di Griffith, gitu. Terus sekali lagi kita highlight bahwa kita punya 40,000 local student, Australian students. Jadi mereka bisa dapat teman-teman dan juga potential business partners dari Australia juga. Dan buat mereka yang mungkin anaknya ataupun mereka ngaku introvert, aduh gampang ya punya teman di sana segala macam, don't worry, kita punya Griffith Mates. Griffith Mates ini akan bantu mereka, bahkan jemput di airport, akan ajak keliling kampus, dan sistemnya buddy system, jadi kalau ada apa-apa mereka bisa telepon atau WhatsApp buddy-nya untuk tanya, gue mau belanja ini kemana ya? Gue butuh atur ini, enrollment mau atur TFN kemana ya? Mereka bisa bantuin semuanya, gitu loh. Dan Griffith Mates ini juga suka bikin acara-acara, misalnya kayak pesta karaoke atau ke beach, whale watching every October misalnya kayak gitu. Jadi sangat-sangat aktif banget tuh buat membuat student-student ngerasa betah lah di sana. Plus kita punya 130 lebih clubs. Clubs itu dalam arti kayak UKM, unit kegiatan mahasiswa. Jadi student mungkin kuliahnya engineering tapi punya passion di nyanyi, mereka bisa ikut choir, atau mereka punya passion di nyelam, mereka bisa ikut diving club, kayak gitu-gitu. Itu bisa banget. Gitu. Next. Hello, we're the Griffith Mates, and we're here to make you feel at home in Australia. We are a group of friendly domestic and international students who love to meet new people, have fun, and help you settle in at Griffith University across our Gold Coast and Brisbane campuses. We get it. Moving to a new country is exciting and daunting at the same time. That's why we're your go-to mates on campus, making your transition to life at Griffith as smooth as possible. Connecting with the Griffith Mates is a great way to improve your English, make new friends, find your way around campus, learn about Australian culture, and celebrate your own culture with others. Don't miss Orientation Week. It's the week before each trimester and we run lots of events and activities, so you can meet your fellow students before you start your studies. We also organise day trips and tours throughout the year, exploring the amazing nature and wildlife of Australia. Studying at Griffith University is an awesome opportunity, and we're here to help you make the most of it. You might even see us at the airport when you land in Australia. We can't wait to meet you. Next. Oke, kita selalu encourage kalian dan juga student untuk kepoin langsung ke sosial media kita. Situ ada semua video di YouTube, Instagram kita juga ya, dari international students semua ada di sana. Gitu. Jadi ini sih slide terakhir dari saya, dari Doni Fernianto. Kalau ada pertanyaan silakan. Back to you, Reta. Oke, thank you. Sorry, maybe I will be fast karena ini lagi ada azan juga di sini. Jadi untuk para attendee yang udah punya question bisa langsung segera di type in di Q&A box-nya. Ini ada 2. Ada yang nanya untuk scholarship for tourism. Untuk tourism aku jabarkan ya. Bachelor International Tourism Hospitality Management kita berlaku ada 25% scholarship and also 50% scholarship. Sekali lagi, kalau dia misalnya anak A-level 10.5 atau anak IB 32 atau anak dengan SAT 1270, mereka kan dapat 25% directly. Kalau anak SMA, kalau memang dia ternyata tidak punya nilai di 9,8, kita sarankan dia ambil diploma dulu, Diploma of Business, ya. Lalu nanti dia masuk ke Bachelor International Tourism Hospitality Management tahun kedua, atau dia kalau mau tambahin SAT test supaya dia dapat direct entry dan dia juga bisa dapat scholarship 25%. Jadi don't get us wrong, teman-teman. Anak SMA kelas 12 itu bisa sebenarnya masuk direct entry ke bachelor kita. Cuma syarat untuk beasiswanya itu tinggi. Karena kalau dilihat tuition fee kita kan sekitar 30
6.000-an ya untuk tourism hospitality management. Itu kalau dapat beasiswa 25% itu lumayan loh, sekitar $9.000. Jadi jatuhnya cuma 27 ribuan. Itu sangat-sangat affordable for university gitu. Kalau untuk Master of International Tourism Hospitality Management, sama 25%. Kalau IPK dia untuk S1 itu 3,0. D4 ataupun S1 ya. Dan ini masuk ke LPDP juga. Jadi kalau ada yang mau ngejar dapetin LOA untuk apply LPDP, monggo silahkan. Sedikit tambah untuk Tourism Hospitality Management, kalau mereka masuk ke International Tourism Hospitality Management, kita punya 3 stream. Dia nanti bisa majoring in hotels management, bisa majoring di event management, atau majoring in tourism tour and travel management. Gitu. Intake-nya untuk Tourism Hospitality Management ada di T1, T2, T3. Jadi bisa masuk di bulan Maret, bulan Juli, atau bulan November. Gitu. Oke, berarti untuk yang mau kejar di bulan November masih bisa, karena kalau Masih bulan bisa banget. Juli agak-agak mepet ya udahan ya. Ya, meskipun masih ada ya, karena sekali lagi kita masih masuk priority 1 dan kuota kita masih jauh. Jadi sementara ini sih visa masih dapat sekitar 1-2 minggu itu masih pada dapat sih. 2-4 minggu lah itu masih pada dapat gitu. Oke, kalau mau kejar-kejaran mungkin masih bisa. Siap mental ya, tapi kalau saran aku sih nunggu November aja sih, lebih enak. Betul, lebih santai, nggak buru-buru juga, karena otomatis harus dipikirkan juga untuk accommodation arrangement-nya juga ya. Betul, betul. Nah, Oh ya, dan gini, kita juga punya early acceptance scholarship 10% tambahan, one off. Jadi kalau seandainya anak itu nanti dapat offer nih, lalu diberi waktu sekitar 20 hari semenjak offer itu dikeluarkan. Kalau dia bayar sebelum 20 hari tersebut, nanti semester 2 selain yang 20%, dia akan dikurangi 10% lagi. Gitu. Jadi early acceptance. Tapi memang harus accept, harus bayar sebelum 20 hari semenjak offer sejak dikeluarkan. Oke, jadi bisa untuk tambahan nih, Ya, hitung-hitung tambahan. kayak semacam buat ongkos travel ya Mas ya, buat ganti ongkos travel. Ada tambahan lagi teman-teman bahwa Gold Coast, kita ngomong kampus Gold Coast ya, bukan kampus Brisbane ya. Ini program dari Study Gold Coast, dari Government Gold Coast. Mereka memberikan bilangnya apa ya, fund $1.000 Australian dollars, cuma-cuma. Jadi kalian kalau bisa ngerekrut student nih masuk ke Gold Coast, bilang, oh nanti kalau di Gold Coast intake yang November ini nih, jadi intake-nya tuh pokoknya anaknya tuh masuk sebelum bulan Desember 2025, berarti November termasuk kan, dia nanti bisa ke kantor study Gold Coast, dia register, dia bisa minta redeem $1.000 tersebut. Mau buat apapun itu, buat dia bayar bond housing, mau buat dia beli laptop baru, silakan. Pokoknya dia dapat $1.000 dari Gold Coast, study Gold Coast gitu. Tapi ya batasnya harus intake sebelum Desember 2025. Gitu. Oke, berarti masih kejar nih untuk yang intake Novembernya. Masih kejar, dan ini berarti aku berarti termasuk mempromosikan other uni yang di Gold Coast ya. Gitu. Silakan. Oke, untuk next ini ada, is there any program without background for nursing? With background of nursing atau without background of Without, nursing? Jadi Without. kemungkinan mungkin mereka dari S1-nya non-nursing, terus mau ambil program nursing. Apakah bisa di Griffith-nya? Kalau master nursing sendiri nggak bisa. Cuma kalau dia mau, dia tetap bisa ke health programs yang lain. Seperti aku bilang ada master public health, terus juga ada master social work tadi, itu bisa banget. Dan mereka untuk social work ini teman-temannya itu masuk ke dalam high demand skill, termasuk sedikit saingannya, dan gajinya pun juga termasuk paling tinggi ketimbang other health practitioners gitu. Jadi kalau mau ke arah sana boleh. Jadi nggak harus lulusan psikologi, nggak harus dari nursing, tapi kalau mau bisa coba ke social work, itu salah satu opsi lain gitu. Atau global public health. Global public health kan kita tahu sendiri, career opportunities-nya untuk kerja di health industry, tapi lebih ke management and policy makers gitu. Oke. Kalau master nursing nggak bisa sih, harus lulusan nursing. Mohon maaf ya.
Tapi kalau misalnya studennya mau ngulang dari bachelor, apakah is it still possible? Kalau GTE-nya lolos bisa. Makanya nggak pernah bisa jaminan. It's tricky guys. Makanya kalian harus benar-benar persiapkan student untuk bisa memberikan GTE atau alasan yang paling bagus kenapa dia ngulang bachelor nursing lagi. Gitu. Ah, Ya oke, sih. noted. Kalau menurut aku sih, karena nursing itu kan satu kuotanya terbatas, ya Betul. kan? Menurut aku mendingan dialihkan ke health yang lain. Pharmacy itu juga butuh banget loh, pharmacist, apoteker. Apoteker juga gajinya tinggi, gitu loh. Gitu. Pharmacy juga dibutuhin, gitu. Jadi mendingan menghindar sih kalau kata aku. Gitu. Kecuali kalau mau dia punya jiwa di sana, silakan. Gitu. Oke, sip. Next question kita ada for the Master of Tourism and Hospitality Management. Do you have placement? And if yes, is it a paid placement? Untuk tourism hospital management, yes kita punya placement, part of the program integrated, jadi harus ada placement. Paid atau tidak bersaing ya, jadi kita nggak guarantee, never say we guarantee that one. Jadi tergantung nanti dia dapat placementnya di mana, kan masih saingan nih. Misalnya dari 100 anak, semuanya mau magang, kita punya afiliasi companies ada berapa, nggak semuanya menyediakan paid placement gitu loh. Nanti kan di interview kayak cari kerja, kan kayak gitu aja intinya. Gitu. Tapi kita nggak pernah bilang di awal kalau garansi paid placement kita nggak bisa bilang kayak gitu. Oke, so untuk paid or not-nya depend on the company Depend on, ya, mereka yes, mau depend on the paid companies ya. atau oke. Correct, ya. Tapi itu terintegrasi di dalam course-nya, jadi memang Yes. wajib harus ikut. Berarti wajib harus ikut. Jadi beda sama, jadi gini. Untuk tourism kan ada bisa masuk ke untuk bisa masuk ke Master of Business atau Bachelor of Business, majoring in Tourism Management, atau langsung masuk ke Bachelor atau Master Tourism Hospitality Management gitu loh. Bedanya lagi nih, kalau yang bisnis itu dia magangnya elektif, jadi boleh ngambil boleh tidak. Toh kalau dia ambil yang bisnis, berarti fundamental awalnya di semester awal tuh belajar bisnis general. Baru nanti semester 3-4-nya dia fokus ke tourism management as his or her major kayak gitu. Tapi magangnya jadi elektif. Nah, kalau emang dia mau yang khusus benar-benar ke tourism hospitality management, dia langsung aja masuk ke bachelor atau master in tourism hospitality management gitu. Oke. I think udah cukup clear. Next, kita ada, do you guys accept applicants from India offshore for Master of Tourism and Hospitality Management? Karena sometimes agent kita, walaupun mereka base-nya nggak di India, mereka bisa dapat offshore student India. Cuma untuk India kan setahu saya memang agak tricky ya Mas ya. Iya, kalau emang dia masih sekolahnya di Indonesia kayak anak Gandhi segala macam mungkin lebih gampang, ya kan? Kalau emang dia ternyata lulusan dari Singapura bahkan atau mungkin benar-benar dari India gitu ya. Dua hal yang perlu kita cross check. Pertama, karena kalian kerja sama-sama YES, kita mesti lihat dulu YES Education mana yang bisa masukkan application Indian student gitu. Apakah Indonesian office YES bisa, tapi itu aturan internal dari YES sendiri ya. Nanti YES akan bisa bantu untuk itu. Betul ya Reta ya? Untuk pengalihan ke kampus mana kayak gitu. Dan yang kedua adalah gini, kita butuh approval dulu nih dari Indian admission office kita gitu loh. Untuk cross check semuanya. Karena untuk India admissionsnya itu nanti directly dihandle sama admission office India. South Asia, bukan dari Australia gitu loh. Oke. Jadi Tapi kalau bisa aja. untuk India berarti bisa, tapi memang akan dihandle oleh tim admission yang ada di South Asia ya, India tim Ya, bukan di betul. Australia. Untuk secara Betul. internal Yes Edu sendiri, kita juga akan lihat student ini domisilinya di mana. Kalau seperti yang tadi Mas Doni bilang domisilinya Indonesia, kita masih ada probability untuk assist. Tapi kalau Ya, dia base-nya nggak di Indonesia, kita harus lihat dulu. ke tim kita yang South Asia tim. Jadi Ya. nggak di-handle Indonesia tim juga. Ya, jadi in terms of communication jadi agak lebih delay ya.
Karena kan biasanya tinggal telepon Mbak Reta nih, tapi kalau ini mungkin harus nunggu lagi Mbak Reta nunggu pas cek lagi ke tim Yes Education India kan kayak gitu kan. Yes, betul. Nah, Jadi kita ada South Asia team, base-nya mereka lebih di Nepal sama Bangladesh. Itu memang mereka handle-nya untuk yang South Asia region. Terutama untuk yang offshore-nya mereka domisilinya di area South Asia. betul. Ada lagi? Untuk next question, kita ada untuk Master of Social Work yang dimention tadi, apakah itu without background? Kalau without background, apakah harus ada 6 month study dulu? Ini mungkin 6 months maksudnya study maksudnya kayak MQP. PG Deep mungkin ya. MQP ya. Setahuku untuk social work itu tidak harus ada background di psikologi bahkan ataupun social work. Jadi bisa aja apply gitu loh. Jadi nggak harus MQP asalkan di lulusan S1 dengan background yang bisa diterima, nanti kan di assess dulu nih, dia akan bisa masuk gitu loh. Nggak ada masalah tanpa MQP sekalipun. Dan tidak perlu pengalaman kerja, mohon maaf. Oke, berarti bisa benar-benar beda background untuk apply ke Master of Social Work ya. Betul. Biasanya Master of Social Work itu kan mereka request IELTS-nya ada yang tinggi ya, Memang Mas? lebih tinggi. Memang lebih tinggi. Jadi gini, untuk beberapa ya teman-teman yang health program dan juga teaching program itu terkadang nggak bisa yang namanya bridging English itu nggak bisa. Jadi memang benar-benar sesuai dengan apa yang diminta gitu loh. Beda ya kalau yang lain kan kadang bisa nggak sih karena kurang 0,5 ambil ini dulu ambil package ELICOS dulu nggak. Tapi kalau untuk health sama teaching biasanya nggak bisa. Harus benar-benar sesuai. Nah social work ini termasuk tinggi. Makanya juga dia kenapa susah dan saingan dikit karena satu tidak sepopuler nursing udah pasti karena nursing kan udah tersebar mana-mana bahwa everyone needs nurse gitu segala macam. Nah sebenarnya social work sudah mulai emerging, cuma emang saingan masih sedikit, tapi juga dengan tantangan yang sama. Requirement English-nya juga lumayan tinggi, gitu loh, di 7,0. 7,0 rata 7,0 atau masih ada yang no band below 6.5 sih. Oke. Jadi masih nggak setinggi nursing lah ya. Ya, nursing kan kalau salah speaking writing harus 7 ya kalau salah ya. I think they have new regulation. Terakhir itu kalau nggak salah ratingnya diturunin 6,5, tapi yang lain masih tetap 7. Iya, gitu. Nah, kadang-kadang nih aku suka ditanya nih, Kak, studenku milih yang sana aja deh, karena IELTS lebih rendah, segala macam. Nah, ini yang perlu dipertegas teman-teman. Griffith, kita filter student kita, kenapa kita minta IELTS-nya harus 7 dan tidak dengan ELICOS eligibility, karena kita programnya sudah integrated dengan placement. Gitu loh. Dan kita mau yakin semua student kita saat mereka lulus kan placement sudah didapatkan nih. Jadi syarat placement, jadi nanti mereka maunya register kan, jadi registered nurse, registered social worker, segala macam. Nah syarat tuh mendapatkan registration tersebut, dia harus punya 2 syarat yaitu jam placement yang sudah mencukupi dan juga IELTS gitu loh. Nah kita nggak pengen student kita yang tadinya masuk dengan IELTS-nya hanya 6,5, placement udah dapet, tapi begitu dia mau ambil registration, dia apply IELTS, IELTS-nya nggak nyampe. Gitu loh. Toh lagi pula kalau mereka IELTS-nya kurang, terkadang mereka nggak akan lancar yang namanya handling all the placement yang ada gitu loh. Jadi dia nggak akan bisa bersaing. That's why we want to ensure student kita begitu lulus dengan Bachelor of Nursing, Bachelor of Social Work, Master of Nursing, Master of Social Work, dia mau placement, bahkan education juga, mereka mau register, mereka tinggal register aja gitu loh. Oke. I think it should answer all of the question yang udah ada. Dari partner masih ada mau di-submit kah questionnya? Maybe one last question before we close the session. Kalau saat ini nggak ada, mungkin bisa kita close. Jadi thank you untuk semua yang udah join di sesi webinar training hari ini dengan Griffith University. Thank you juga Mas Doni yang udah meluangkan waktunya untuk
give us the update information tentang Griffith University, campus location, tinggal di Yes. Brisbane, tinggal di Gold Coast atau Queensland in general akan seperti apa. Mhm. Kalau misalnya Uh, nanti dari partner kita ada student mungkin yang butuh di counseling lebih jauh, Mas Doni open ya, kita bisa untuk sangat open, arrange ya. sangat Atau open banget. mungkin mau ada sesi online info session atau mau bikin offline event kalau pas Mas Doni ada di kota partner yang bersangkutan office-nya, mungkin bisa kita bantu untuk arrange-nya. Yang penting reach Ya, out aja ke tim Yes Edu. Ada dengan saya, Margareta, ada Mas Farid juga, dan juga ada Mas Febri yang handle untuk Australia Market. Jadi nanti bisa reach out aja ke salah satu dari kita bertiga untuk arrange kalau misalnya ada mau student info session, mau student counseling, atau mau bikin offline event gitu ya. betul. Mm. Oke, nanti untuk PPT-nya juga akan kita share seperti biasa. Recordingnya juga akan diupload ke YouTube Yes Edu Group. Jadi kalau mau revisit atau mungkin ada rekan sekantornya yang belum bisa join hari ini, butuh info mau review-review, bisa juga refer ke nanti video yang diupload di YouTube channelnya. Oke, kalau gitu thank you everyone. Untuk yang belum lunch, happy lunch. Untuk yang sudah Betul. lunch, selamat berlanjut bekerjanya. Have a nice week ahead. Thank you, Reta. Thank you, everybody. Thank you everyone. Bye-bye. Bye.